Kemarin belajar apa ya? Boleh diulang lagi sebentar, boleh nggak? Boleh. Benar. Kemarin kan sudah belajar pengurangan ya. Pengurangannya misalkan ada apel nih, apel ibu punya 5. Nah sedangkan apel punya orang lain itu 2, ya kan? Kalau dijumlahkan itu menjadi 7. Tapi, nah dari ke-7 apel itu ada yang minta. Si B, dia mintanya 4, berarti tinggal berapa apel? 3. Habis aja sih, ya yang benar kan 3 kan dia punya 4, berarti kan 3. Materi aja ini ya. Nah, kemudian hari ini itu belajar PKN, pendidikan Pancasila. Yang kalian itu hari ini belajar tentang menerapkan nilai sila Pancasila. Sebelum masuk materi kita absen dulu boleh? Boleh. Tapi sebelum absen kalian juga berdoa dulu. Ayo. Doa dulu kita absen boleh? Boleh. Doa sebelum belajar gimana? Dipimpin terus dulu. Sebelum belajar sama belajar kita berdoa dalam hati. Tunggu dulu, anak SD itu tidak pernah berdoa dalam hati tahu. Lanjut lagi. Sebelum belajar kita berdoa benar. Bismillah, saya mau ya. Diajarin dulu ya. Amin. Nur Ayu, Sukmawati, Rida, Titin, Resti, Restur, Nur Baikullah. Nah, tadi semuanya hadir ya. Nah, lanjut ke materi ya. Kalian itu belajar PKN memang menerapkan sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang tahu Pancasila itu? Nggak tahu. Apa itu ya? Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu, kita langsung pulang. Nah, siapa yang tahu? Nggak tahu. Baunya burung ya. Burung Garuda Pancasila. Yang kakinya ada 2, ada sayapnya. Iya. Nah, sekarang kita belajar nilai-nilainya. Bukan hanya mengenal burungnya saja. Nah, lanjut
ya. Apa sih itu Pancasila? Bibit, boleh dong dibaca dulu. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang sudah memiliki nilai-nilai yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila berarti menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila itu adalah dasar negara. Dasar itu berarti paling bawah. Dan misalnya contohnya rumah, kalau misalnya tidak ada dasar ataupun fondasinya, maka akan roboh. Nah, sama seperti Indonesia, kalau misalkan tidak ada dasarnya, berarti Indonesia juga akan roboh. Mau Indonesia roboh? Enggak. Nah, berarti kalau misalkan tidak mau roboh, kita harus mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Itu kan sudah dijelaskan setiap sila memiliki nilai-nilai yang harus dihayati untuk diamalkan. Nah, berarti kita harus apa, Jen? Apa tadi? Waduh, kita itu harus mengamalkan nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Kenapa sih kita harus mempelajari atau belajar tentang menerapkan sila Pancasila? Ada yang tahu? Dia Indonesia tidak apa? Ini juga kita. Terus. Apalagi itu? Apalagi ya? Tadi salah satunya itu supaya Indonesia tidak roboh, terus bisa itu mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena kita sebagai bangsa Indonesia itu telah berusaha untuk mengamalkan sila-sila tersebut. Gitu. Kita langsung aja penerapannya boleh? Boleh. Nah, di sini itu penerapan Pancasila untuk setiap sila. Yang pertama itu bunyinya gimana Pancasila ya? Pertama, sudah hafal Pancasilanya, sudah tahu huruf garudanya, sudah tahu lambang-lambangnya? Waduh, oke, kita keluarkan barang ajaib dari kantung. Nah, di sini itu ada contoh penerapannya. Di sini juga ada lambang-lambangnya. Di tahu ini itu apa sih? Tahu kan Garuda? Tahunya ada berapa? Dua. Sayapnya ada berapa? Dua. Mau terbang nggak? Berarti nah, yang pertama itu ini yang berbunyi ketuhanannya apa? Esa. Di lambangnya apa ini? Betul, lambangnya itu sebuah bintang. Kalau misalkan Pancasila yang kedua berbunyi apa ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa itu? Ini itu
sebagai rantai emas. Simbolnya itu rantai emas, bukan tali rapian. Ya Allah. Nah, yang ketiga itu berbunyi apa ya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia simbolnya apa? Ini itu pohon beringin, bukan pohon mangga, bukan pohon pepaya ya. Pisang lagi. Nah, yang keempat itu tadi berbunyi apa? Simbolnya apa ini? Yang keempat bersimbol kepala banteng, bukan bantengnya. Kalau bantengnya gede dong, ini kepalanya doang. Yang terakhir, apa itu yang terakhir berbunyi? Nah, simbolnya apa ini? Daun. Nasi, terus padi, terus apa? Bunga, mawar. Nah, yang benar itu ini ada padi, ininya kapas, daun, terus nasi. Nah, sudah tahu simbol-simbolnya kan? Sudah tahu semuanya. Tinggal penerapannya aja. Yang pertama itu sila Tuhan yang Maha Esa. Nah, sudah kelihatan Tuhan yang Maha Esa. Berarti contohnya kita harus ngapain ya? Salah satunya melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak boleh misalkan tidak jadi maaf ya, agama Islam misalkan siswanya beda agama, terus gerejanya kan sholatnya tiap hari, kebetulan lagi main sama Sukma. Kalau Sukma kan misalkan ibadahnya cuma hari Minggu ya, jadi kalau misalkan ada adzan dulu katanya ayo sholat, kan beda agama, nggak bisa dipaksa, nggak boleh, kan harus menurut kepercayaan masing-masing. Ayo kamu sholat, kamu harus mundur, nggak boleh. Gitu. Paham? Satu hari sholatnya berapa kali? 5. 17 Pindah tempat dulu dong, terus tuh. Terus menghormati perbedaan. Tidak ada misalkan nggak harus setiap jalan gini enggak. Yang menghormati kita harusnya tidak boleh, ya itu salah satunya tidak boleh memaksakan. Karena setiap orang itu mempunyai kehendak masing-masing. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Contohnya itu apa ya? Membantu orang. Ngapain orang yang benar itu? Salah satunya itu membantu orang yang membutuhkan. Contohnya misalkan ada orang yang lagi sakit, kita sebagai teman itu harus menjamuknya. Tidak boleh dibiarkan saja. Itu. Tapi kenapa kalau ada yang jatuh malah diketawain? Sebaiknya kalau itu tidak boleh dijawab kalau ada orang datang, apalagi kita sendiri kan.
Iya. Itu apa nih? Itu salah satu contohnya membantu orang yang membutuhkan. Ya entah itu butuh dijemput, entah itu butuh ditolong saat jatuh, entah itu butuh uang. Misalkan dikasih jajan sama orang tuanya, nah ini dipinjemin dulu bentar gitu. Yang penting biasanya dikembaliin, jangan sampai dipinjemin udah biasanya dikembaliin. Makanya iya itu ya baik. Berarti itu tidak mengamalkan sila yang kedua seperti itu. Lanjut yang ketiga, Persatuan Indonesia. Apa sih contohnya Persatuan Indonesia? Upacara, terus lagi kalau dari hari-hari nasional. Iya terus, terus Pancasila, terus jaga lingkungan. Ya, terus sampai persatuan ya, jaga benar. Terus apa ya? Nah, contohnya itu apa namanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu salah satunya. Terus kerja kelompok itu contoh dari penerapan sila ketiga. Misalnya kayak kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ya, tidak menggunakan berarti kita tidak mengamalkan sila ketiga dong. Berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah kita juga kalau bisa kerja kelompok itu kan kita sama-sama nih, jangan sampai kalau misalnya kerja kelompok satu orang aja yang ngerjain itu berarti namanya bukan kerja kelompok tapi kerja individu. Siapa yang disitu itu? Amin. Yang keempat itu apa ya bunyinya? Kegiatan yang dipimpin oleh nikmat, perwakilan, musyawarah. Kalau musyawarah itu katanya harus bareng-bareng. Iya. Kalau misalkan ada masalah harus dimusyawarahin. Iya. Iya. Nah, contohnya itu kayak kita setiap orang kan punya pendapat masing-masing. Misalkan di kelas, di kelas ini kan mau naik kelas nih ya, mau naik kelas 3. Nah, nanti kan otomatis ada nanti pemilihan ketua kelas, ketua kelas, sekretaris dan lain-lain. Nanti di situ juga ada pembagian jadwal tiket kan? Iya. Di situ otomatis siapa nih yang hari ini tiket, siapa yang mau ini. Nah, misalkan kayak saya nggak mau nih tiket hari itu, saya maunya sama si Rida, berarti kan otomatis kesepakatan semua mau apa tidak. Kalau misalkan tidak mau, ya mau nggak mau harus tiket di hari itu. Nah itu, terus misalkan kayak ada masalah jadi kelas, kenapa nggak tiketnya nggak jalan? Nah bisa tuh dimusyawarahin. Misalkan, gimana kalau nggak tiket di kelas atau tidak melakukan tiket, maka bayar kas ataupun ada denda jaringan itu misalkan. Nah itu boleh tuh dimusyawarahin gimana teman-teman mau nggak biar ada semua. Misalkan kayak kelasnya bersih juga enak buat semuanya kan, bukan buat satu orang. Ya Pak ya. Iya. Nah yang terakhir itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Berarti adil itu sama halnya seperti apa sih? Dibagi rata. Iya, dibagi rata. Kata orang Amerika kata orang Amerika dibagi rata. Dibagi rata. Dibagi rata. Nah adil itu sama rata. Kayak misalkan ini dikasih satu, ini juga dikasih satu, tidak boleh ini dua, ini satu. Nah berarti kita harus seimbang ataupun yang tadi dibagi sama rata. Contohnya itu apa sih? Apa ya contohnya? Apa ya? Nah, contohnya itu bisa kita ambil tiket kelas. Tiket kelas itu harus dibagi sama
Misalkan harusnya ada 3 orang, maka hari Selasa ada 3. Jangan hari Seninnya 3 orang, hari Minggunya dikasih. Padahal kan tidak sekolah kan? Nah berarti harus dibagi sama. Iya, semuanya juga harus kerja. Tidak boleh hanya 1 orang yang membersihkan kelas. Kan piket kelas berarti semuanya yang di. Ya paham sampai di sini? Nah, berarti dari contoh-contoh yang Ibu sebutkan, kalian itu harus menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu kalian menerapkan bahwa apa ya? Apa sih namanya? Apa sih Pin? Apa sih kalian? Kita kan terus ya. Iya. Terus beda langsung dari siapa ya? Apa dia disini? Pada kapan tadi? Nah, kalian sudah belajar tentang apa sila kan? Sudah tahu contoh-contohnya juga, ya kan? Nah, berarti kalian itu harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pulang ke rumah cerita sama mama sama ayah. Nah, tadi aku belajar ini. Nanti aku harus menerapkan ini loh. Tanya, bener nggak sama ayah sama mamanya? Kalau misalkan tidak, otomatis harus menerapkan di rumah dan juga di sekolah. Setelah belajar, kita diskusi boleh? Boleh. Kita maju berkelompok, 1 kelompok itu 3 orang. Nah, nanti yang didiskusi itu apa yang Ibu tadi sampaikan? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kita majukan kelompok 3 orang. Kita kelompok 1 dulu ya. Pimpin, beda sama semua. Tepuk tangan dulu dong semua. Berdiri aja, berdiri aja Bu. Ibu sekarang maju. Ibu iya, berarti. Nah, iya. Yuk, dibacain lagi ataupun apa yang tadi kalian baca? Tadi kita belajar tentang Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara. Bunyi Pancasila itu apa aja? 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan dalam adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Yang mewakili oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada contohnya, misalkan yang pertama ketuhanan yang maha esa. Penerapan silanya gimana? Benar tidak teman-teman? Ini soal Ibu Diana. Yang 10. Langsung ya. Nah, tadi kan sudah belajar tentang Pancasila, penerapan sila-sila Pancasila, dan juga kalian sudah mengenal simbol-simbol sila itu apa? Ya. Ibu boleh kasih pertanyaan boleh? Boleh. Oke. Yang pertama, misalkan apa namanya ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus menolongnya. Iya kan? Iya, benar. Terus itu merupakan penerapan sila berapa? 2. Ayo. 3, 2, 2. Terus mana? 3, 3. 1. Bagi berapa?
Satu. Jawabannya itu adalah nomor Dua. Apa tadi bunyinya apa? Kalau Manusia. merupakan salah satu contoh Adam. Berarti itu benar nggak? Sudah dua. Benar. Nah, misalkan lagi pertanyaan yang kedua. Sila yang mengandung prinsip kerakyatan dalam Pancasila itu merupakan sila berapa? Lima. Jawabannya itu adalah yang berbunyi Nah, kalian kan sudah belajar nih yang mas kalian lapor kan, ini udah habis. Nah, sekarang ibu tutup, tapi sebelum ibu tutup, ibu tanya lagi satu lagi boleh? Iya, soalnya jadinya makan jadi tanya di sini. Nah, misalkan apa namanya? Kalian tahu burger apa? Burger itu artinya apa? Coba lagi. Mas. Warnanya itu kuning kemasan, tapi ada coklatnya dikit. Itu burger. Diingat ya, nanti di rumah maupun di sekolah harus menerapkan sila-sila Pancasila. Yang satu, kedua, tiga, empat, sampai lima itu diusahakan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Boleh dong, siapa nih yang bisa? Ayo. Sudah. Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang Pancasila, tentang nilai-nilai Pancasila, tentang bagaimana simbolnya juga sudah tahu, ya kan? Jadi sebisa mungkin kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih ya. Ya, hadir di sini. Nanti sekarang jangan lupa makan, jangan sampai nggak makan. Oke? Iya. Sebelum keluar kelas, kalian berdoa dulu deh. Boleh? Boleh. Sudah. Berdoa. Istirahat dulu. Sudah. Nanti apa berdoa dulu, nanti habis istirahat kalian langsung pulang. Oke? Berdoa dulu. Ayo restu dipimpin lagi doanya. Sebelum kita berdoa, mulai. Makasih ya semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Jangan lupa di rumahnya belajar